Pengelola usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian UPJA Rasau Abadi, khususnya eksavator, melakukan klarifikasi terkait pemberitaan alat pertanian yang mangkrak dan menghasilkan 40 juta rupiah per bulan. Manajer UPJA Rasau Abadi Rosid ketika dihubungi via ponsel mengaku masih terparkirnya alat pertanian itu karena komponen peralatan masih dalam pemesanan dan belum tiba di Kecamatan Rantau Rasau. Namun jika komponen telah tiba, segera mungkin alat plat merah itu dilakukan perbaikan. Mengenai pernyataan salah satu pengelola menyatakan bahwa alat pertanian PC40 menghasilkan 40 juta rupiah per bulan hanya miskomunikasi. Rosid katakan memang benar alat pertanian menghasilkan 40 juta rupiah, namun tidak setiap bulan berpenghasilan sama. Penghasilan alat bantuan itu per bulannya bervariasi. Terkadang bisa mendapatkan 15 juta per bulan. Hal itu terjadi karena alat tidak selalu bekerja di lahan masyarakat. Berikut klarifikasi Manajer UPJA Rasau Abadi. Itu dikatakan tidak benar gitu. Karena itu dalam operator kemarin mengatakan 40 juta itu rata-rata dalam 3 tahun, kemudian setiap bulan gitu. Itu saya sebagai pengelola dan penerima dari operator pun itu dikatakan tidak benar. Karena operator itu kemarin tuh lagi dia lagi tidak sadar gitu karena hari panas di teleponnya kan gitu. Kemudian dia tuh secara guro-guro mengucapkan itu sebagai guro-guro 100%, itu bukan aslinya, tidak kenyataan segitu gitu. Jadi saya sebagai pelaksana mengelola alat tersebut itu alat pinjam pakai brigade yang dikelola oleh OPJA ini. Kami mengambil alat dari Dinas Pinjam Brigade itu dari mulai bulan Juni 2019 gitu kan. Kemudian 2019 itu sampai 2019 di bulan Desember alat itu bekerja. Cuman karena kita namanya ngamen, swadaya, itu mencari pekerjaan dari si A, si B, itu pekerjaan itu tidak netap. Di samping itu dana pun tidak netap juga masalah pendapatan gitu. Aslinya sebulan berapa? Hasilnya sebulan itu tidak sama gitu, karena yang namanya swasta, yang namanya swadaya. Tertinggi berapa, terendah berapa? Ya, tertinggi itu ada sekitar 1 bulan itu hasil kotor 30 juta 1 bulan hasil kotor. Itu belum operatornya, belum BBM-nya gitu kan, belum suku cadang seperpak yang kerusakannya gitu kan. Karena alat itu dalam setiap bulan itu kami rutin pengecekan mana yang rusak ini oli segala macam kita tentu diganti kan gitu. Ya, terus bulan selanjutnya tergantung pendapatan bekerja juga, itu bulan selanjutnya itu bisa 20 juta, bisa 15 juta gitu. Kemudian makin bulan karena pekerjaan itu mengurang pendapatan. Di samping itu bekerja itu dalam sebulan tidak full harinya gitu. Kemudian akhirnya pendapatan pun kan tidak begitu netap gitu. Hal yang sama juga diutarakan oleh pengakuan operator PC40 Juntak. 1 bulan sebelum alat rusak, alat UPJA itu menghasilkan 10 juta rupiah. Berikut penuturan Juntak ketika dihubungi via ponsel. Ya, aku udah pernah dapat segitu. Aku yang bawa itu udah jarang kerja juga, udah rusak-rusak terus. Berapa dapatnya kalau abang kemarin, Bang? Aku cuma sekali dapat itu, cuma dapat upah aja, aku cuma dapat 2 juta. Itulah kalau 2 juta 20 dari itu kan hasilnya aja 20%. Berapa kemarin lupa aku. Iya. Kali. Gak ada lama Mbak alat itu Bang ya? Ya, sebulan kemarin itulah yang kita tuh. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Sunarno ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp mengatakan ia mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan bantuan Al-Sintan, khususnya eksavator. Menurut Sunarno, Al-Sintan diserahkan ke UPJA untuk dikelola sesuai pedung dan juknis yang ada. Pemda dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura selalu berupaya melakukan pengawasan. Kedepannya, tatap muka di lokasi akan lebih efektif, sehingga para kelompok tani dan UPJA paham betul bahwa tidak hanya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura yang melakukan pengawasan, tetapi semua masyarakat berhak melakukan pengawasan alat bantuan itu. Ia melanjutkan, kenapa eksavator terkesan kurang manfaat? Karena eksavator itu diutamakan untuk kerja di lahan pangan dengan sistem sewa oleh petani tanaman pangan. Besaran sewa ditentukan hasil musyawarah kelompok tani. Uang hasil sewa dimanfaatkan untuk operasional dan perawatan alat.
Uang Pemda tidak boleh untuk perawatan dan operasional alat itu. Yang jadi masalah, tidak ada petani tanaman pangan yang mau sewa. Kalau melayani untuk perkebunan dikhawatirkan lahan pangan justru makin berkurang. Sunarno menambahkan, saat ini pembangunan untuk sektor tanaman pangan melalui pola swakelola, kelompok tani yang melakukan perencanaan, pengerjaan, serta kelompok tani yang melakukan pengawasan. Dana bantuan langsung ditransfer oleh pemerintah ke kelompok tani. Pola ini dibuat agar pembangunan lebih baik dibandingkan pola kontraktual. Inti pola swakelola, uang rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tim Liputan melaporkan.